Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar kitab Allah Subhanahu wa taala dan mentadaburinya, dan kita telah sampai kepada juz 29 surat Al-Insan, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah ambil ayat 1 sampai 8. Insyaallah pada kali ini kita akan ambil ayat 8 sampai ayat 16 insyaallah. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya surat Al-Insan adalah surat yang ke-76 menurut urutan di mushaf, dan dia termasuk surat Makkiyah seperti yang dirajihkan oleh beberapa ulama, karena ayat-ayatnya berisi tentang ciri-ciri surat Makkiyah. Terdiri dari 31 ayat yang bercerita kurang lebih tentang asal-usul manusia, yang bahwasanya manusia dulunya itu lam yakun syai'an madhkura. Belum ada sebutan apa-apa. Jadi tidak berhak untuk berlaku sombong dan tidak pantas untuk dia sombong. Kemudian tentang azab yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan juga bercerita tentang nikmat bagi al-abrar, itu orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang banyak, baik kewajiban kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kewajiban kepada manusia. Kemudian bercerita tentang sifat-sifat al-abrar tadi. Kemudian bercerita tentang pahala yang akan didapatkan untuk orang-orang yang bersabar, dan disebutkan nanti bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3. Kemudian bercerita juga tentang turunnya Al-Quran, dan bercerita tentang zikir di waktu pagi dan petang, dan juga bercerita tentang sholat malam, sholat tahajud, yang merupakan kebiasaannya orang-orang saleh dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tentang sifat al-abrar yang nanti ada di ayat 8 sampai 18 insyaallah. Sebelumnya kita tilawah dulu untuk ayat 8 sampai 18 ini. Saya buka dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-abrar, yaitu orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, baik kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beribadah kepadanya dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebaikan kepada manusia. Dan salah satu kebaikan yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dia itu yufuna bin nadri, yaitu menepati nadarnya. Maksudnya dari sini adalah nadar al-mutlaq. Dan kemudian sifat yang lain dari al-abrar adalah mereka itu wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukainya. Ini poin penting, ini garis bawah. Kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang yang ditawan. Jadi sifat dari al-abrar, mereka itu memberi makan yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Jadi memberi makan adalah sifat yang mulia di dalam agama Islam ini. Dan banyak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis tentang keutamaan memberi makan. Seperti misalnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wa sallu wan nasu niyam, dan laksanakanlah salat pada saat manusia tertidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Oleh karenanya, di antara yang menyebabkan orang-orang kafir itu masuk neraka adalah mereka itu tidak memberi makan. Coba kita lihat di surat Al-Mudaththir ayat 41, 42 sampai 44, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Mereka menjawab, dahulu kami itu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan juga kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin. Kemudian juga di surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mendorong orang-orang untuk memberi makan orang miskin. Sedangkan orang yang beriman sifatnya sebaliknya, yaitu mereka senantiasa memberi makan orang miskin. Dan yang perlu kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu menegaskan bahwa makanan yang diberikan kepada orang lain adalah makanan yang mereka sukai. Artinya, adalah makanan yang diberikan bukan makanan yang tidak disukai. Bukan makanan sisa.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu tidak akan memperoleh tingkatan kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah itu Maha mengetahui. Jadi kadang banyak di antara kita tatkala memberi suatu pemberian kepada tetangga, kepada orang yang membutuhkan, biasanya sesuatu yang tidak dibutuhkan. Atau takut makanan itu basi misalnya. Atau mengurangi perabot dari rumah dan dapur kita misalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa sifat al-abrar, dia memberikan barang yang ia sukai. Kemudian kepada siapa pemberian itu dikasih? Allah menyebutkan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Orang miskin disebut pertama kali di sini karena jumlah mereka itu lebih banyak daripada anak yatim dan tawanan. Sehingga orang miskin itu sangat mudah kita jumpai di sekitar kita. Dan miskin itu terbagi menjadi dua. Pertama, orang miskin yang langsung meminta kepada kita. Yang kedua, orang miskin yang kita mengetuk pintu mereka, yaitu kita mencarinya. Nah, karenanya di Quran surat Al-Ma'arij ayat 25 Allah berfirman, "Lis-sa'ili wal mahrum." Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi orang miskin jenis pertama yang minta-minta, kita dapat menemuinya di banyak tempat, di jalan, di rumah, dan di banyak tempat. Tapi orang yang jenis kedua yang disyaratkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu luqmatu wa luqmatan." Bukanlah disebut miskin orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia dan bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan atau satu dua butir kurma, wa tamratu wa tamratan. Walakin miskinu alladhi la yajidu ghinan yughni wa la yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alu annas. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kecukupannya. Dan kondisinya ini tidak diketahui orang. Sehingga orang tidak bersedekah kepadanya. Dan orang-orang yang tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi jenis miskin yang kedua ini yang harus kita cari. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan mereka lah orang miskin yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 273, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Orang jahil itu tidak tahu. Mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Karena apa? Karena mereka itu menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang miskin yang tidak meminta-minta itu bisa dikenali ciri-cirinya. Bukankah misalnya raut wajah orang kaya dengan orang miskin itu berbeda? Berbeda. Mungkin dia kerja di kantor, pakaian berdasi, tetapi penghasilannya mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan orang seperti ini adalah orang dengan ciri yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-miskinul ladzi la yajidu ghinan yughni. Orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seorang yang bisa memenuhi kecukupannya. Yaitu orang yang sudah bekerja keras tapi belum bisa menutupi kebutuhannya. Maka oleh karenanya kita bisa lihat teman-teman kita misalnya di masjid atau di mana saja yang mereka berdoa misalnya dengan doa yang sangat hikmat sampai keluar air mata mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang tidak masuk sekolah berminggu-minggu karena belum bisa membelikan baju sekolah untuk anaknya, belum bisa membayar iuran sekolah misalnya. Dan mungkin tidak bisa membeli
beras, tidak bisa membeli makanan, tidak bisa keluar rumah, dan hal-hal yang lainnya yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa bantu mereka dan bisa mengetuk pintu mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan, dan inilah adalah sifat-sifat dari al-abrar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Yang kedua adalah anak yatim. Anak yatim, pengertian secara syar'i adalah man mata abuhu wa shaghir. Jadi orang yang ditinggal mati oleh ayahnya sementara dia masih kecil, masih belum baligh. Sehingga ketika anak itu telah baligh, maka tidak dikatakan lagi anak yatim. Adapun jika ibu yang meninggal, maka juga tidak dikatakan anak yatim. Karena mungkin ayahnya, karena ayahnya masih bisa memberi nafkah. Akan tetapi kebanyakan anak yatim yang ada di kita itu mereka telah baligh tapi kadang masuk kepada orang miskin. Karena apa? Karena mereka tidak bisa memberi mencari kebutuhan kehidupannya sendiri. Maka kita telah menyantuni ketika mereka masih yatim, ataupun kalau mereka belum bisa mencari kebutuhan dirinya sendiri, maka kita menyantuni mereka atas status mereka menjadi orang miskin. Kemudian yang ketiga, memberi makan kepada tawanan. Dan tawanan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang biasanya tawanan ini adalah orang-orang kafir di bawah kendali orang-orang muslim. Dan ijma ulama menyebutkan bahwasanya ini dalil bolehnya kita berbuat baik kepada orang kafir yang menjadi tawanan kita. Dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa kalau dia orang kafir kita bantu, tidak masalah. Dan ini adalah kebaikan daripada Islam yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pemberian makan mereka itu hanya mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka berkata, sesungguhnya kami itu memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan jazaa'an wala syukura. Mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan terima kasih dari kami. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman yang memberi makan tersebut, mereka mengatakannya di dalam hati mereka. Jadi tidak diucapkan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya memberi makan harus dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidaklah memberi makan itu berpahala kecuali jika dikerjakan dengan ikhlas, dan ini pentingnya ikhlas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwasanya tatkala seorang itu berbuat baik kepada seorang, sejatinya dia telah bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan orang tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memberi dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengharapkan balasan dan terima kasih dari orang yang kita beri. Dan sebagaimana telah disebutkan bahwasanya orang miskin, dan sebagai bukti orang miskin yang disebutkan pada ayat sebelumnya, dan sebagai bukti kita memberi untuk mencari dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencari orang miskin tadi. Yaitu miskin yang poin kedua. Jadi kita tidak harus menunggu didatangi, diminta-minta. Untuk yang pertama tadi juga perlu kita bantu, dan kita juga bisa menjadikan orang miskin yang poin kedua. Kita beramal dengan orang-orang yang tidak meminta-minta tetapi mereka membutuhkan. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika memberi bantuan seorang, maka dia mengirim budak perempuannya untuk membawakan pemberiannya tersebut. Aisyah memerintahkan budaknya untuk menunggu hingga mendengar apa yang diucapkan orang tersebut. Ketika orang tersebut mengucapkan doa untuk Aisyah, maka dia pun mendoakan orang tersebut karena tidak menginginkan balasan doa tersebut dan hanya mengharapkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi tatkala kita memberi, maka di hadapan kita ada dua pilihan. Balasan terima kasih dari manusia atau menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu balasan dari Allah itu lebih besar, lebih banyak, dan ini adalah sifatnya al-abrar. Jadi jangan berharap balasan dari manusia walaupun kita
berhak untuk mendapatkan itu. Kalaupun tidak mendapatkannya, cukuplah balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, karena engkau akan masuk kepada orang-orang yang Allah sifati dengan al-abrar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan bahwasanya ada dua model manusia, yaitu yang memberi dan yang diberi. Orang yang memberi diperintahkan oleh syariat yang mulia ini untuk tidak mengharap balas budi dari orang yang diberi. Jangankan mengharap balas budi, mengharap terima kasih pun tidak diperkenankan dalam ayat ini. Mengharap ya. Hal ini untuk menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi pilihan misalnya untuk mendapatkan balasan pujian di dunia atau balasan di akhirat, maka hendaknya orang itu yang berakal memilih balasan di akhirat. Yang tidak diberi pun dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan. Oleh karenanya Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Ini untuk orang yang diberi. Orang yang diberi hendaknya dia berterima kasih, tanpa orang yang memberi mengharapkan terima kasih. Makanya Rasulullah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kewajiban orang yang dibantu adalah berterima kasih. Sedangkan orang yang membantu tidak mengharap terima kasih. Rasulullah SAW menyebutkan, waman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Kemudian apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah. Doakanlah dia hingga kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya. Oleh karena itu, lihat posisi kita. Jika posisi kita memberi, hendaklah kita tidak berharap balas budi atau terima kasih dari orang yang kita beri. Dan kita berharap hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika posisi kita yang diberi, maka kita harus berterima kasih kepada orang yang memberi sebagai bentuk terima kasih kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang mulia, mengajarkan kita akhlak yang sungguh luar biasa. Kemudian sifat al-abrar yang lain, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika orang-orang itu berwajah masam penuh kesulitan. Abus dalam bahasa Arab maknanya adalah mengerutkan dahi. Artinya mereka melihat kejadian yang dahsyat. Sehingga pada hari kiamat dalam kondisi kedemikian orang itu takut, bercampur dengan kegelisahan. Qamtarira, dalam ayat ini terdapat dua penafsiran di kalangan ulama. Yang pertama menyebutkan adalah bermakna syiddah, yaitu merasa berat pada hari itu. Sangat sulit. Tafsir yang kedua bermakna tawila, yaitu kesulitan yang dihadapi pada hari itu yang sangat panjang. Bagaimana hari tersebut tidak menjadi hari yang berat, sedangkan jadi bagaimana mungkin hari itu tidak menjadi hari yang berat? Karena apa? Karena di padang mahsyar orang-orang itu mendapati sesuatu yang luar biasa. Bahkan orang-orang kafir pada tahapan-tahapan itu hari mereka itu seperti 50.000 tahun sehingga terasa sangat lama. Matahari didekatkan. Dan disebutkan di sini bahwasanya orang-orang beriman itu takut dengan hari kiamat yang menjadikan mereka beramal di dunia ini supaya mereka selamat pada hari yang mengerikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang takut di dunia dengan hari kiamat sehingga dia beramal, Allah menggantinya dia dengan ketenangan ketika dia sampai pada hari yang menakutkan itu. Kemudian Allah lanjutkan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadrata wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan buruknya hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Hari kiamat adalah hari yang buruk dan penuh kesusahan. Akan tetapi keburukan dengan segala kedahsyatan yang terjadi dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga tidak mengenai orang-orang beriman. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah Subhanahu mengatakan bahwa Allah akan melindungi mereka. Melindungi orang-orang beriman pada hari kiamat yang sewaktu dunia dia takut akan hari kiamat. Sehingga dia beramal, mempersiapkan untuk hari itu. Sedangkan orang-orang kafir yang di dunia tidak merasa takut, maka mereka diberi ketakutan pada hari itu. Bahkan merasa tidak aman darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 13 sampai 14, innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya di dunia dahulu mereka itu bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwasanya dia itu tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya takut kepada hari kiamat yang menyebabkan seorang itu beramal adalah ibadah. Dan rasa takut ini merupakan sebab seorang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di Quran surat Al-Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu wajah mereka orang beriman itu menjadi putih. Allah Subhanahu wa taala melindungi orang beriman dari keburukan hari kiamat. Bahkan Allah memberikan nadrata wasurura, yaitu keindahan yang berkaitan dengan fisik. Itu orang-orang beriman diberikan fisik yang putih bercahaya, wajah yang berseri-seri. Wujuhi yauma idzin musfirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri. Dalam Quran surat Abasa ayat 38. Surura yang berkaitan dengan batin, yaitu dimasukkan dalam hati-hati mereka kebahagiaan dan kegembiraan karena balasan dari perbuatan mereka di dunia ini dengan beramal soleh dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang bersabar dan dia Allah memberikan balasan kepada mereka karena apa? Karena kesabarannya berupa jannata wa harira. Berupa surga dan pakaian yang berasal dari sutra. Huruf ma di sini dalam ayat ini adalah ma mausula yang artinya alladzi. Dalam usul fiqh ma al-mausula itu memberi faedah umum. Jadi maka arti ayat ini adalah Allah memberi balasan kepada mereka karena seluruh kesabaran mereka di dunia. Berupa surga dan pakaian sutra. Oleh karena itu sabar seperti yang dibagi oleh ulama itu menjadi tiga. Ada tiga. Yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan memerlukan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan sholat, sabar dalam melaksanakan puasa, dalam bersilaturahmi, bergaul dengan kawan-kawan perlu kesabaran. Dan yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam tidak melihat hal-hal yang tidak diperkenankan, sabar dalam tidak mendengarkan hal yang tidak diperkenankan, sabar meninggalkan hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ini perlu kesabaran. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Jadi ketika ditimpa musibah, maka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala mereka bersabar. Baik dari kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, atau mereka dicaci, atau dengan ujian-ujian kehidupan mereka bersabar. Dan kesabaran sebagaimana yang dibagi oleh ulama ada 4 tingkatan. 3 di antaranya sebagaimana disebutkan di atas. Adapun yang keempat adalah sabar sejak pertama kali terkena musibah. Ini pembagian dari ulama yang lain. Bahwasanya sabar itu ada 4. Sebagian ulama menyebutkan jenis sabar yang keempat ini adalah tingkat yang tertinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, as-sabru inda sadmatil ula. Sehingga sabar itu pada kesempatan yang pertama, yaitu saat datang musibah. Tatkala seorang terkena musibah, maka seketika itu dia langsung bersabar dengan mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada dasarnya sabar yang keempat ini merupakan bagian dari sabar yang ketiga. Jadi pembagian yang ketiga tadi
itu sudah mencakup daripada sabar yang keempat ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebutkan bahwasanya mereka akan dikenakan dengan pakaian sutra. Rasulullah SAW menyebutkan man labisal harir fi dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa mengenakan kain sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Jadi sutra di dunia itu diharamkan. Sedangkan sutra di akhirat itu diperkenankan untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri mereka kemuliaan, dan hukum akhirat tidak seperti hukum di dunia. Kemudian Allah lanjutkan muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Al-araik adalah jamak dari kata arikah. Artinya adalah sarir, yaitu tempat tidur, namun tempat tidur yang telah dihias. Oleh karena itu al-araik adalah tempat-tempat tidur yang telah dihias dengan selimut, dengan kelambu, dengan bantal-bantal. Dan kata muttaqiina di sini adalah kondisi di mana seorang itu berada di antara duduk dan berbaring, yaitu bersandar. Maka tatkala orang-orang beriman masuk ke dalam surga, mereka bersandar di atas dipan atau tempat tidur yang telah dihias sambil bersantai, bercakap-cakap dengan istrinya, dengan para bidadari yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa kelak di surga tidak ada matahari yang panas dan tidak pula ada rasa dingin yang menusuk. Karena apa? Karena memang pada hari kiamat matahari dan bulan itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Quran surat Al-Qiyamah ayat 9, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Pada hari itu matahari dan bulan dikumpulkan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya matahari dan bulan itu dilemparkan ke dalam neraka. Maka tidak ada kepanasan dan tidak ada kedinginan, yang ada hanyalah rasa sejuk. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengatakan kepada Nabi Adam, inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadmau fiha wala tadha. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Quran surat Toha ayat 118 sampai 119. Intinya, para penghuni surga tidak kepanasan dan tidak pula kedinginan, melainkan mendapatkan hawa yang sejuk dan menyenangkan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pepohonan yang dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasanya pohon di dunia itu berbeda dengan pohon yang ada di surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pohon-pohon yang tinggi di surga memiliki naungan yang rendah, sehingga apa? Membuat para penghuni surga itu nyaman. Para ulama menyebutkan bahwasanya meskipun tidak ada panas di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan naungan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya di surga itu tidak ada lapar, tidak ada haus. Akan tapi Allah memberikan makan dan minuman untuk apa? Untuk mereka berlezat-lezat dengannya. Maka meskipun tidak ada panas di surga, Allah memberikan naungan untuk menambah keindahan yang ada di surga dengan naungan itu. Dan tidak cukup di situ, penghuni surga juga akan dimudahkan dengan apa? Mendapatkan buah-buah di surga. Kata dzullilat artinya ditundukkan. Jadi para ulama menyebutkan dalam buku-buku tafsir bahwasanya kapan saja penghuni surga menginginkan buah, maka buah tersebut akan datang mendekat kepadanya dan langsung dimakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan qutufuha daniyah di Quran surat Al-Haqqah ayat 23. Buah-buahannya itu dekat. Artinya tidak ada orang yang perlu memanjat pohon untuk mengambil buah. Semua buah-buahan datang sendiri, subhanallah. Sesuai dengan kehendak orang yang hendak memakannya. Dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring dia datang. Subhanallah. Dan demikianlah surga yang penuh dengan puncak kenikmatan. Bahkan
surga adalah tempat puncaknya kenikmatan. Maka tidak ada orang yang tidur di surga selalu mendapatkan kenikmatan. Oleh karenanya, tatkala ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah? Ya Rasulullah, apakah penduduk surga itu tidur? Faqala Rasulullah SAW, an-naumu akhul maut wa ahlul jannah la yanamu. Tidur itu saudaranya kematian, dan penduduk surga tidak tidur. Jadi melek terus, menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan cangkir-cangkir yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Min fiddatin qaddaruha taqdira. Mereka tentukan ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Wa yutafu alaihim bi anatin min fiddah, dan kepada mereka itu diedarkan bejana-bejana dari perak. Jadi pada hari kiamat kelak akan diedarkan bagi penghuni surga bejana-bejana yang terbuat dari perak. Dalam ayat lain, Quran surah Al-Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bisihafin min dhahab. Kepada mereka diedarkan piring-piring dari emas. Maka apa yang diedarkan kepada penghuni surga itu beragam. Ada yang dari perak, ada yang dari emas. Tentunya ini menunjukkan kesempurnaan nikmat surga. Diharamkan bagi mereka emas di dunia dan perak untuk menjadi bejana, tapi dibolehkan di surga nanti untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan di dunia emas dan perak patokan keindahan, dan di surga disediakan kepada mereka keindahan. Dan tentunya emas dan perak yang ada di surga beda dengan emas perak yang ada di dunia. Ini hanyalah litakrib, untuk mendekatkan pemahaman saja. Oleh karenanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, laisa fid dunya minal jannati syai'un illa al-asma. Tidak ada sesuatu perkara yang sama di dunia dan di surga kecuali hanya namanya saja. Wa akwabin kanat qawarir, dan cangkir-cangkir yang bening laksana kristal. Qawarir min fiddah, yang kristal jernih terbuat dari perak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya perumpamaan yang Allah berikan dalam ayat ini itu tidak akan pernah kita jumpai di dunia ini. Karena sebagaimana kita jumpai di dunia ini, perak ataupun setipis apapun perak yang tembus pandang tidak sama seperti yang ada di surga. Jadi yang di surga itu beda sekali dengan ada yang di dunia ini. Qaddaruha taqdira. Mereka tentukan ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Para ulama menyebutkan bahwasanya potongan ayat ini adalah dayang-dayang atau pelayan atau orang-orang yang beriman di surga itu ketika menuangkan minuman. Jadi pelayan-pelayan ketika menuangkan minuman kepada penghuni surga, maka akan dituangkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan penghuni surga itu. Jadi pelayan-pelayan seolah-olah menjadi tahu bahwa penghuni surga itu butuhnya setengah gelas, atau butuhnya 1 gelas penuh, atau 1/4 gelas. Intinya pelayan tersebut tahu berapa banyak yang harus dituangkan kepada penghuni surga. Subhanallah. Jadi tidak ada minuman yang tersisa. Dan ini mereka berlezat-lezatan dengan minuman ini. Subhanallah. Dan mereka minum bukan karena kehaus, tetapi mereka berlezat-lezatan dengan minuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ayat 17. Dan di sana mereka diberi segelas minuman yang bercampur dengan zanjabila, bercampur dengan jahe. Dalam bahasa kita, zanjabila bermakna jahe. Akan tapi kita tidak tahu seperti apa zanjabil itu di surga. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan terkadang minuman mereka itu diberi campuran dengan kafur yang sejuk, wa huwa barid, wa taratan bi zanjabil wa huwa har, dan terkadang diberi campuran dengan jahe yang hangat. Liya'tadila al-amr, sehingga rasanya itu beragam. Jadi orang-orang yang bertakwa
dari orang-orang kalangan penghuni surga itu diberi minuman yang ada kalanya dicampur dengan kafur, yang ada kalanya dicampur dengan jahe. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada penghuni surga dengan minuman yang beragam. Kadang dengan minuman yang bercampur dengan yang dingin, kadang juga bercampur dengan yang hangat. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang terakhir, ayat 18, ainan fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Kata salsabil di sini adalah nama dari mata air yang ada di surga. Para ulama banyak penafsiran tentang salsabil. Ada yang mengatakan bahwasanya salsabil itu dari salasa, yaitu maksudnya mudah untuk bisa masuk ke dalam mulut seorang. Ada yang mengatakan salsabila itu dari sabala, yang artinya banyak. Seperti sabalatis sama'u imtaran, itu langit mengeluarkan hujan yang deras. Maka dari sini salsabila merupakan perpaduan dari kata salasa dan sabal, yaitu yang air yang mudah diminum dan jumlahnya banyak. Tetapi kita katakan bahwasanya salsabila adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang ada di surga. Yang ini adalah nama dari mata air. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat 8 sampai ayat 18 untuk pertemuan yang kedua ini. Kemudian nanti ayat 19 akan bercerita tentang para pelayan-pelayan yang ada di surga. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal dengan amalannya al-abrar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam ayat-ayat ini dengan nikmat-nikmat penghuni surga. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi saya pribadi dan ikhwas sekalian. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.